Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia mengenai unsur sebuah paragraf. Tujuan kami di sini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia serta berbagi ilmu kepada para pendengar sekalian. Kami berasal dari kelas 12 IPA 2 yang beranggotakan Afianti Rahmaning Tias, Anissa Nurmalia, Fauzan Fadil Mufid, dan Nadia Ismi Nafi'ah. Masuk ke materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang paragraf padu. Paragraf padu ialah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dan kalimat yang lainnya. Paragraf padu memiliki 3 syarat. Yang pertama, kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf adalah tiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran. Yang kedua, ada kepaduan paragraf. Antara kalimat-kalimat dalam satu paragraf berhubungan satu sama lain atau terjalin secara logis. Yang terakhir, kelengkapan paragraf. Di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjuk pokok pikiran. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf diantaranya ide pokok. Ide pokok ialah hal yang dibahas dalam suatu paragraf. Yang kedua ada kalimat utama. Kalimat utama yakni kalimat di mana dituangkannya ide pokok suatu paragraf. Pada kalimat utama dapat dituliskan secara tersurat di dalam suatu paragraf. Jika kalimat utama berada di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Dan jika kalimat utamanya berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Selain kalimat utama ada juga kalimat penjelas. Kalimat penjelas ialah kalimat yang berisi penjelasan lebih lanjut dari kalimat utama. Sebelumnya telah kita pelajari bahwa berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf terbagi menjadi 2. Pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang menjelaskan hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih khusus. Kalimat utama memuat hal-hal yang umum. Di bawah ini adalah contoh dari paragraf deduktif. Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan. Narkoba memiliki efek ketagihan. Setiap jenis narkoba memiliki efek yang berbeda-beda. Di antaranya dapat menyebabkan detak jantung yang lebih cepat dari normal. Bahkan banyak kasus orang yang menggunakan narkoba sampai mengalami kematian karena overdosis. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang menjelaskan hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Kalimat utama memuat hal-hal yang umum. Di bawah ini adalah contoh dari paragraf induktif. Banyak orang yang terkena penyakit. Penyakit tersebut muncul akibat kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan. Contohnya dari makanan, pakaian, dan lingkungan tempat tinggal kita yang tidak dijaga kebersihannya. Padahal kita tahu bahwa kebersihan itu sangat penting untuk kesehatan. Di dalam unsur sebuah paragraf, terdapat pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan dari paragraf deduktif adalah silogisme kategorial, antimem, silogisme hipotesis, silogisme alternatif. Selanjutnya adalah pola pengembangan dari paragraf induktif. Yang pertama adalah generalisasi, yang kedua analogi, yang ketiga sebab akibat, dan yang terakhir adalah akibat dan sebab. Selanjutnya adalah pola pengembangan paragraf deduktif. Yang pertama adalah silogisme kategorial. Silogisme kategorial adalah suatu argumentasi deduktif yang terdiri dari 3 proposisi kategorial yang disusun sedemikian rupa sehingga ada 3 term yang muncul dalam rangkaian itu. Rumusnya adalah premis umumnya A sama dengan B. Premis khususnya C sama dengan A. Kesimpulannya adalah C sama dengan B. Contohnya adalah premis umumnya semua orang Islam wajib melaksanakan sholat. Premis khususnya Radit adalah orang Islam. Kesimpulannya Radit wajib melaksanakan sholat. Selanjutnya adalah antimem. Antimem mempunyai rumus C sama dengan B karena C sama dengan A. Contohnya adalah premis khususnya Radit adalah orang Islam. Kesimpulannya Radit wajib melaksanakan sholat. Antimemnya adalah Radit wajib melaksanakan sholat karena Radit adalah orang Islam. Selanjutnya kita masuk ke silogisme hipotesis.
Silogisme hipotesis adalah proses penalaran yang mengandung hipotesis. Ada kemungkinan apa yang disebut dalam komposisi tidak ada atau tidak terjadi. Rumusnya adalah premis umumnya, jika P, maka Q adalah hipotesisnya. Premis khususnya, P. Kesimpulannya adalah Q. Contohnya adalah premis umumnya, jika tidak turun hujan, panen akan gagal. Premis khususnya, hujan tidak turun, maka kesimpulannya adalah panen akan gagal. Selanjutnya adalah silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah proposisi yang mengandung kemungkinan-kemungkinan atau pilihan-pilihan. Jika premis minor menerima satu alternatif, alternatif lain ditolak dalam kesimpulan. Contohnya adalah premis umumnya, ayah ada di rumah atau di kantor. Premis khususnya, ayah ada di rumah. Kesimpulannya maka ayah tidak ada di kantor. Pola pengembangan paragraf berikutnya adalah pola pengembangan paragraf induktif. Pola pengembangan yang pertama dari paragraf induktif adalah generalisasi. Pola pengembangan ini sama seperti paragraf induktif yang biasanya, yang mana letak kalimat utama berada di akhir paragraf. Contohnya adalah, gelombang cinta merupakan salah satu jenis anturium yang mempunyai harga mahal. Jin mani juga merupakan anturium yang banyak dicari karena harganya yang fantastis. Selain karena harganya, jin mani dicari penggemar tanaman hias karena keindahan daunnya. Tidak hanya jin mani dan gelombang cinta yang dicari penggemar tanaman hias, namun semua jenis anturium ikut diburu penggemar tanaman hias karena memiliki harganya tinggi. Pola pengembangan yang kedua dari paragraf induktif adalah analogi. Analogi merupakan paragraf yang membandingkan dua atau lebih objek. Contoh dari analogi adalah, gelombang cinta dapat dilihat dari gelombang daunnya. Indahnya gelombang cinta sama seperti gelombang air. Semakin banyak gelombang yang dihasilkan daunnya, semakin indah pula gelombang cinta. Begitu juga dengan gelombang air, semakin bergelombang air, semakin indah untuk dinikmati. Dengan demikian, indahnya gelombang cinta dan air terletak pada gelombang yang dihasilkan. Pola pengembangan berikutnya adalah sebab akibat. Pada pola ini menunjukkan bahwa sebab dijelaskan terlebih dahulu di awal paragraf dan akibat di akhir paragraf. Contohnya adalah, gelombang cinta memiliki daun yang bergelombang, harga gelombang cinta juga tinggi. Tidak hanya itu, kepopuleran gelombang cinta membuat orang ingin memilikinya. Tidak heran sebanyak orang ingin membudidayakan gelombang cinta. Berkebalikan dengan sebab akibat, pola yang berikutnya adalah akibat sebab. Akibat dijelaskan terlebih dahulu di awal paragraf, kemudian diikuti dengan sebab di akhir paragraf. Contohnya adalah, para pembeli gelombang cinta terpaksa berdesak-desakan di luar toko. Mereka juga berdesak-desakan di dalam toko. Mereka ada yang duduk, ada yang berdiri, ada pula yang antri. Bahkan ada yang duduk beralaskan koran. Mereka rela mengantri karena harga gelombang cinta di toko itu sangat murah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.